Choose your character. Halo semuanya, selamat datang di vlog kami pada hari ini. Hari ini kami akan membahas tentang Kerajaan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan mengapa Sultan Haji mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk kita bahas. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati tak pernah menjadi raja di sana. Namun anaknya Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertama di Kerajaan Banten, yaitu pada tahun 1552 hingga 1570. Kerajaan Banten ini berlokasi di wilayah pantai barat Pulau Jawa. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Banten menjadi salah satu kekuatan maritim yang memiliki peran penting dalam Asia Tenggara. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara asing seperti Belanda, Inggris, dan Cina. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah Kerajaan Banten di abad ke-17. Ia dilahirkan dengan nama Tumenggung Abdul Qahar pada tahun 1628 di Banten. Ayahnya adalah Sultan Abu al-Ma'ali, sementara ibunya berasal dari keluarga Kerajaan Mataram. Pada usia 21 tahun, Tumenggung Abdul Qahar diangkat sebagai penguasa Banten dan mengambil gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, berwibawa, dan pandai berdiplomasi. Selama masa pemerintahannya, Sultan Ageng berhasil memperkuat posisi Banten sebagai kerajaan yang makmur dan berpengaruh di wilayah barat Pulau Jawa. Sultan Ageng Tirtayasa mulai berkuasa pada tahun 1651 hingga 1683. Dia dikenal sangat tegas melawan Belanda. Dia memerintah rakyat Banten untuk melakukan kerjasama dengan VOC kala itu, yang merugikan Kesultanan Banten. Bahkan banyak kapal VOC dan perkebunan teh VOC yang berhasil dirampas dan dirusak oleh rakyat Banten. Selain itu, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa juga diwujudkan dengan menolak perjanjian monopoli VOC dan membongkar blokade laut Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa lebih memilih untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan bangsa Eropa lainnya seperti Denmark dan Inggris. Tekad Sultan Ageng Tirtayasa untuk membawa Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara sangatlah kuat. Dia berusaha meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat Sultan. Lambat laun, Banten menjelma menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang-pedagang dari mancanegara. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada, yang menjadi primadona dalam perdagangan pada saat itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati para pedagang saat itu. Pasalnya Kesultanan Banten tidak merupakan monopoli, sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan pada tahun 1673 dibangun sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu seperti Portugis, Spanyol hingga Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa membawa
Kesultanan Banten mencapai masa kejayaan pada 1651 sampai 1683 dengan sejumlah megaproyek pembangunan kanal untuk pertanian. Selama masa penguasaannya, Sultan Ageng Tirtayasa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Banten dengan membuka sawah-sawah baru yang dibarengi pembangunan kanal untuk pengairan. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Siam, Aceh, dan Johor. Ia juga membuka pelabuhan baru di daerah pantai Teluk Banten untuk memperkuat perdagangan dengan negara-negara tersebut. Nah, karena VOC ingin memperluas wilayah kekuasaannya, jadi Belanda mulai menghasut orang-orang penting. Salah satunya adalah Sultan Haji. Sultan Haji ini adalah anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Haji mulai mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa karena dikiranya ayahnya itu ingin mengambil hak kesultanan miliknya. Nah, dengan itu ia bersekongkol dengan VOC. Nah, tapi tidak mudah. Mereka mempunyai perjanjian, yaitu yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon pada VOC. Lalu yang kedua, VOC diizinkan untuk memonopoli perdagangan pada di Banten dan perdagangan dari negara lain harus diusut. Lalu yang ketiga, apabila ingkar janji, Kesultanan Banten harus membayar Rp600.000 kepada VOC. Lalu yang keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus tarik demi tahta kerajaan. Nah, fakta uniknya, setelah pasca kematian Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mulai menurun. Nah, ini disebabkan karena kesultanan di sana mulai goyah dengan perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh Belanda. Banyak sejarawan dan ahli sejarah berpendapat bahwa Sultan Haji mengkhianati ayahnya karena ambisinya sendiri. Dia merasa tidak sabar untuk menjadi raja dan dia tidak ingin menunggu hingga ayahnya meninggal secara alami. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Sultan Haji merasa tidak puas dengan wilayah kekuasaan yang telah diberikan ayahnya kepadanya, serta ingin mengambil kendali penuh atas kerajaan Banten. Itulah sedikit cerita tentang kerajaan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, serta konflik dengan putranya yang mengakibatkan pengkhianatan. Meskipun demikian, Sultan Ageng Tirtayasa tetap ada dalam sejarah Indonesia dan dihargai oleh banyak orang. Sekian vlog dari kami. Terima kasih.